Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali sahabatku dimanapun berada. Salam bahagia, salam sejahtera. Alhamdulillah. Oke sahabatku, pada kesempatan kali ini kita akan bercerita kembali tentang kisah kocak humor Sufi Abu Nawas dengan judul Buang Air Besar di Tempat Tidur. Kisahnya begini ya, karena suatu masalah yang pelik dan rumit, Raja Harun ar-Rasyid itu gundah gulana, susah ya, butuh hiburan lah, butuh hiburan. Kemudian karena ingin sebuah hiburan candaan, sehingga Raja Harun ar-Rasyid ini ingin dihibur oleh Abu Nawas. Sehingga Raja mengutus pengawal untuk memerintahkan Abu Nawas untuk datang ke kerajaan. Namun sudah beberapa kali Abu Nawas tidak bisa datang ke kerajaan karena ya dengan berbagai alasan ya. Akhirnya tambah judak iki. Tambah sumpek raja. Kenapa Abu Nawas ini? Kemudian Raja Harun ar-Rasyid punya ide, memerintahkan 3 pengawal ya. 3 pengawal ini disuruh berak di atas tempat tidur Abu Nawas. Pengawal, aku perintahkan kalian bertiga untuk ke rumah Abu Nawas dan buang air besar di tempat tidurnya. Perintahan kon bayano kon ngising ning tempat tidure Abu Nawas. Dan dari tadi didengarkan oleh Patih Ja'far. Patih Ja'far ini mendengar dari tadi dan bertanya, "Loh, Paduka Raja, mohon maaf. Kayaknya perintah Tuan Raja kok agak aneh dan kurang baik. Apa maksud Paduka?" "Iya, memang. Ini aku perintahkan pengawal 3 ini untuk ke rumah Abu Nawas dan untuk berak di sana di tempat tidurnya. Karena dengan ini supaya Abu Nawas nanti bisa pergi ke kerajaan. Saya perintahkan berak, nanti kalau berhasil ya tolong Patih Ja'far untuk mengintai, menyelidiki, mengawasi mereka bertiga ya dari jauh. Nanti apabila mereka bertiga berhasil berak di atas tempat tidur Abu Nawas, akan saya kasih hadiah 1000 dirham. Tapi apabila Abu Nawas bisa menggagalkan rencana ini, nanti Abu Nawas akan saya kasih 3000 dirham. Itu Patih Ja'far, tolong nanti diikuti, dikawal anak buahmu semuanya. Akhirnya setelah selesai, kemudian mereka berempat berangkat. Namun untuk eksekusinya hanya 3. Patih Ja'far berada atau bersembunyi mengintai. Berangkatlah mereka. Setelah sampai di rumah Abu Nawas, kemudian ternyata Abu Nawas berada di rumah. Nah, akhirnya ngomong terus terang, "Mohon maaf Tuan Abu Nawas, kami di sini bertiga diperintahkan oleh Paduka Raja untuk buang air besar di tempat tidurmu." "Oh, begitu ya. Kalau memang itu perintah raja, monggo silahkan." Dipersilahkan sama Abu Nawas, tapi dengan hati yang bergumam dan dongkol di sini. Wah, benar-benar keterlaluan ini, kurang ajar. Terus sehingga Abu Nawas pun juga berpikir untuk menggagalkan, untuk mengurungkan bagaimana caranya ini mereka bertiga tidak jadi buang hajat di tempat tidurku ya. Akhirnya memutar otak, wang. Otaknya diputar, wang. Nah, akhirnya setelah dipersilakan, ketiga pengawal ini menuju ke kamar Abu Nawas. Dan setelah mereka bersiap-siap untuk naik atau untuk buang hajat, dari bilik kamar
ada apa itu? Suara. Nah, ternyata Abu Nawas membori. Hei para utusan, ada sesuatu yang lupa aku sampaikan kepada kalian. Wes. Apa, Tuan Abu? Jangan sampai kalian semua melebihi daripada perintah Paduka Raja. Kalau kalian semua melebihi apa yang diperintahkan Paduka Raja, akan saya pentung kalian, akan saya pukuli dengan pentungan yang besar ini. Nah, sehingga, loh, apa maksudmu, Tuan Abu? Begini, kalian semua diperintahkan untuk berak di tempat tidurku. Jangan lebih, tidak boleh buka celana, tidak boleh kencing, ya, tidak boleh cebok, ya. Jadi yo berak tok, ojo rasa buka celana, ora usah nguyuh, ora usah cewek cawe istinja. Nah, itu namanya melebihi daripada perintah Paduka Raja. Kalau kalian melebihi itu akan saya pukul sekeras-kerasnya dengan pentungan ini. Camkan itu. Mereka bertiga saling bengong, saling bertatap-tatapan. Duh, piye iki? Wah, bingungan ra. Akhirnya, nah dari arah keluar itu ada suara. Abu Nawas. Nah, ternyata siapa? Patih Ja'far yang dari tadi mengintai, mendengarkan perdebatan mereka. Ya, betul sekali Abu Nawas, bahwa mereka bertiga diperintahkan Paduka Raja untuk berak buang air besar di tempat tidurmu. Dan apabila mereka berhasil akan dikasih 100 dirham. Namun bila mereka gagal, mereka boleh kamu pukul dengan sepuas semaumu. Dan kamu akan mendapatkan hadiah 3.000 dirham, Abu Nawas. Oh, begitu ya. Wah. Yo marem lah Abu Nawas. Marem oleh gepui lan itu bakal itu hadiah. Akhirnya singkat saja pentungan yang dari tadi sudah disiapkan diambil ya. Langsung iya. Digiyepui pantate ya. Oh, ampun Abu Nawas, ampun, kapok. Akhirnya mereka lari terbirit-birit keluar. Kabur ya, dan Abu Nawas serta Patih Ja'far terpenggal juga. Ayo kapok lah sano ya. Akhirnya setelah itu akhirnya sepakat mereka berdua menghadap Paduka Raja dan mendapatkan hadiah uang 3.000 dirham. Dan tempat tidur Abu Nawas masih bersih, belum jadi diisingi alias dihajati. Itulah kecerdikan Abu Nawas. Semoga kita bisa mendapatkan hikmah dan manfaatnya, serta kisah ini menghibur kita semua. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia.